benar Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami telah memuji, memuliakan, membesarkan Engkau. Kami percaya setiap pujian, penyembahan kami Tuhan, hati Tuhan disenangkan di sore hari ini. Dan tibalah saatnya kami rindu dengar firman-Mu, kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Biar Engkau berfirman di sore hari ini, pengurapan-Mu, pemakaian-Mu menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih dan di dalam anugerah Bapa di dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita boleh menikmati kasih dan anugerah Allah yang limpah di dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Ayat ini sudah banyak kali kita baca. Sudah banyak kali kita dengarkan penjelasannya, bahkan sudah banyak kali kita mendengarkan firman Allah dan haleluya. Kita sudah hafal ayat ini menjadi ayat yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 5 ayatnya yang ketiga kita membaca. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagia orang yang miskin. Yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara, dalam terjemahan lain atau dari terjemahan asli disalin dalam terjemahan bahasa Inggris, poor and spirit. Yang miskin di dalam kerohanian, yang merasa rendah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Yesus memulai khotbah dengan kata-kata yang kelihatan berlawanan. Tapi itu adalah cara dari Tuhan. Jika kita rindu berjalan dan bersama Allah, kita harus siap untuk melakukan yang berlawanan dengan daging kita sendiri. Yang berlawanan dengan hati kita sendiri. Siap untuk memberi apabila ada yang mengambil dari kita. Siap untuk membenci. Siap untuk mengasihi. Siap untuk mengasihi apabila ada orang yang membenci kita. Siap untuk menolong apabila ada orang yang melakukan
kekejaman di dalam kehidupan kita. Bahkan kita siap untuk melepaskan hak kita sendiri demi kepentingan dan menolong orang lain. Pasti Allah akan memberkati kita sesuai kemurahan dan kemuliaannya. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, dalam Yesaya pasalnya yang ke-57, kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-57, kita membaca ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang hidup. Yang selalu memperhatikan kehidupan kita umatnya. Allah yang maha tinggi. Tinggal di tempat yang tinggi. Dan di tempat yang kudus. Tapi firman Allah mengatakan tetapi juga bersama-sama dengan mereka yang hatinya remuk dan rendah hati. Allah bersemayam di tempat yang maha tinggi. Karena dia Allah yang maha kudus. Dia Allah yang agung. Dan dia Allah yang perkasa. Tapi saudara baca firman Tuhan ini. Tetapi dia juga bersama-sama dengan orang yang remuk. Dengan orang yang hancur hatinya. Dengan orang yang rendah hati. Jika datang menghadap Allah. Dengan hati yang hancur. Yang merasa sebenarnya tidak berlayak. Karena hanya oleh kemurahan Allah kita diselamatkan. Sedikit pun, setitik pun bukan karena perbuatan baik kita. Semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Dia telah memberikan hidup. Mengorbankan hidup. Sampai tetes darah yang terakhir. Untuk mengasihi kita. Mari kita mau senantiasa menghadap dia. Dengan hati yang remuk. Dengan hati yang rendah. Firman Allah katakan, dia juga ada bersama orang yang remuk hati. Yang hancur hati. Yang selalu datang menghadap hadirat kesuciannya. Dengan hati yang hancur. Dan mereka yang rendah hati. Tuhan bersama. Karena ayat ini mengatakan. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Karena firman Allah katakan Allah melawan orang sombong. Tetapi firman Allah katakan dia memberi semangat kepada orang yang merendah hati. Mungkin merasa tidak sanggup, tidak seperti yang lain-lain. Tapi saudara baca ayat ini.
ia menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab itu dalam pembacaan kita tadi, berbahagialah orang yang merasa miskin dalam kerohanian. Merasa perlu diisi senantiasa dengan kebenaran firman Allah. Merasa tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menghidupkan semangat orang yang rendah dan menghidupkan orang yang rendah hati. Saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 kita membaca Matius pasalnya yang ke-25. Kita akan membaca ayatnya yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat emas kita. Berbahagialah semua yang merasa miskin, rendah hati, karena mereka akan diberkati. Nah, dalam ayat ini dikatakan, raja itu akan berkata yang ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Sebelah kanan. Mari, hai kamu yang diberkati. Diberkati bukan hanya sekarang di dalam dunia. Berlimpah ruah dalam harta dan kekayaan. Tetapi ada berkat ilahi. Berkat rohani yang Allah sediakan. Dan firman Allah katakan, berbahagialah. Berbahagialah, hai kamu yang diberkati. Masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Dalam kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Saudara sekalian di dalam kasih Kristus. Yesus mengajar para murid-muridnya untuk prinsip-prinsip yang diberkati. Karena kebahagiaan itu bersifat emosional. Dan tergantung dalam segala keadaan. Tetapi yang diberkati berada jauh melampaui kemungkinan dan perubahan kehidupan kita. Diberkati itu datang dari Allah. Karena Allah sumber segala berkat. Diberkati bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani yang berlimpah ruah. Tetapi diberkati itu datang dari Allah sendiri. Dengan tidak ada pengaruh atau sentuhan orang lain. Tapi antara Allah dan kita secara pribadi. Bukan dari kekuatan luar. Tetapi ada perkenanan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menikmati berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kita. Allah adalah sumber dari segala berkat. Nah, itu adalah kekuatan kita di dalam hubungan kita pribadi dengan Allah yang kita sembah siang dan malam. Dan Dia Allah yang menentukan berkat itu datang di dalam kehidupan kita. Dan berkat yang Dia karuniakan bukan hanya diukur secara duniawi, secara materi, tapi Dia memberkati kita
Dia tahu kebutuhan jiwa kita. Ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan, ada kebahagiaan dan ketentraman yang dia berikan dalam kehidupan kita. Selain berkat-berkat jasmani yang mengikuti, tapi berkat ilahi adalah yang paling utama. Jika kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia mengenal kebutuhan jiwa kita. Kita rasa kita miskin di hadapan Allah. Dan kita mungkin merasa tidak berpotensi untuk menjadi penerima berkat Tuhan. Tapi firman Allah katakan berbahagialah yang merasa miskin di dalam kerohanian. Karena dia akan diberkati berlimpah-limpah. Hal ini bertentangan dengan pikiran kita secara manusiawi. Di mana kesombongan banyak kali menipu kita. Karena kita sudah berkelimpahan dengan berkat jasmani. Kesombongan menipu kita. Kita tidak mengharapkan lagi berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kita. Saudara, Raja Daud, seorang raja yang sangat diberkati. Sejarah menyatakan bahwa dia adalah raja yang ahli strategi perang. Setiap pertempuran yang dihadapi, selalu kemenangan ada di pihak Raja Daud. Tetapi saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16, Mazmur pasal 16 kita membaca Mazmur pasal 16, sekali lagi kita akan melihat dan membaca apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Mazmur 16 ayatnya yang kedua mengatakan sebagai berikut. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lebih baik bagiku selain Engkau. Dia mengatakan, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah Tuhan Allahku. Tidak ada yang lebih baik selain Engkau. Jadi berarti kalau kita terpisah dari Tuhan, tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Atau kita tidak dapat memiliki apa-apa. Karena Raja Daud hanya bergantung kepada Tuhan Allah. Bahkan setelah promosinya dari gembala di padang, dipromosikan jadi raja dengan kekayaan, harta benda, ketentraman yang luar biasa. Karena dia selalu menang dan menang lagi. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak menjadi sombong, tapi dia merasa rendah di hadapan hadirat Tuhan. Dan berkat Allah senantiasa dicurahkan. Saudara-saudara, di antara ribuan lagu Mazmur yang telah digubah oleh Raja Daud. Dalam Mazmur 59 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 mengatakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi telah menjadi kota bentengku.
tempat pelarianku waktu kesesakanku, ya kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Raja Daud tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan strategi perangnya, tetapi tetap bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya Raja Daud mewarisi berkat-berkat Allah yang limpah di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan Raja Daud adalah raja yang sangat kaya. Bait Allah yang mewah, yang hebat, yang dibanggakan oleh orang Israel, dibangun oleh Raja Salomo. Tapi semua bahan dari kayu senobar, emas, perak, tembaga, batu pualam, semua telah disiapkan oleh Raja Daud. Karena apa? Dia diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudara, jika Tuhan adalah kekuatan kita, Dia adalah kekasih kita, Dia adalah keamanan kita, Dia adalah juru mudi dalam kapal kehidupan ini, dan Dia adalah penyedia berkat dalam kehidupan kita, dan Dia adalah kekasih dan juru selamat kita. Dia telah berkati kita secara pribadi. Kiranya kita tetap mewarisi berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kita. Malam ini, besok, dan seterusnya. Nikmatilah berkat Allah. Biar kita tetap rendah hati. Hati yang remuk. Hati yang hancur. Untuk menghadap selalu hadirat kesucian Allah. Terpujilah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Saudara-saudara yang ada di rumah, pasti kita merindukan berkat. Dan bukan berkat yang fana, yang hanya berakhir sampai di liang lahat atau di liang kubur. Tetapi berkat-berkat ilahi yang berkelimpahan. Damai, sejahtera, sukacita yang Allah limpahkan dalam hidup kita. Dari dunia sampai kita masuk di tempat yang senang kekal, yaitu di sorga yang mulia. Terpujilah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, kita akan bersama masuk di dalam doa. Nikmati hadirat Allah. Nikmati pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Nikmati jamahan tangan Allah. Dan nikmati Dia mengangkat kita tinggi. Nikmati kuasa kemuliaannya bersinar begitu indah di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, nyanyi terus.
kor ini anugerahnya besar, berlimpah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Allah kami yang maha kasih. Firman-Mu mengatakan berbahagialah jika kami merasa rendah hati, kami merasa miskin dan perlu dikasihani, karena Tuhan akan memberkati kami. Anugerah-Mu besar, heran dan melimpah. Berkatilah setiap kekasih, seberapa banyak yang telah mendengarkan firman-Mu. Biar berkat-berkat yang indah ada dan limpah dalam hidup kami. Kiranya kami merendahkan diri di bawah hadirat-Mu. Berkat-Mu tercurah. Berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat rohani yang berlimpah ada di dalam kami. Berkati setiap kekasih yang perlu pertolongan. Tangan-Mu terhulur menolong, menjamah. Ada mujizat dan pertolongan-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan kunjungi, jamah, adakan mujizat, kesembuhan yang ajaib. Jika ada yang berduka, karuniakan penghiburan dalam segala keadaan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan campur tangan, itu sangat indah bagi kami sekalian. Berkatilah selanjutnya Voice of Nafiri. Diberkati berlimpah-limpah. Setiap tayangan berkat Tuhan tercurah. Mengampuni segala kesalahan kami, sehingga kami layak memanggil nama-Mu. Berkati pemerintah kami, di kecamatan, di kelurahan, di kota Madia, kabupaten kota. Pemerintah kami di tingkat provinsi. Bapak Gubernur kami bersama Wakil Gubernur diberkati berlimpah-limpah. Diberkati dengan kearifan, hikmat dan akal budi, kekuatan ekstra dan kesehatan prima. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Tuhan mendengar doa kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorga, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
melihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ibadah Voice of Nafiri setiap Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan ketika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk bagikan kepada teman dan kerabat lainnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.